POPT merupakan profesi yang sangat menyenangkan. Menjadi POPT, kita dituntut untuk mengamankan tanaman petani dari serangan OPT. Dalam perjalanan pengamanan tersebut, kita mendapat banyak berkah di dalamnya. Dan salah satu berkah tersebut adalah menjadi sahabat bagi petani. Perkenalkan, nama saya Irfan Cahyonugroho. Saya adalah POPT Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibina oleh UPTD BPTPDY, dan saya mengampu wilayah Kapanewon Dlingo atau Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengendalian tikus pada tanaman pangan yang saya lakukan di Kapanewon Dlingo. Walaupun hanya menggunakan alat yang sederhana dalam pembuatan video ini, saya harap video ini tetap dapat bermanfaat. Kapanewon Dlingo merupakan salah satu kapanewon yang ada di Kabupaten Bantul. Kapanewon Dlingo terletak di daerah pegunungan Kabupaten Bantul bagian timur. Kapanewon Dlingo memiliki tanah liat berbatu. Di wilayah Dlingo sebagian besar sawahnya adalah sawah tanda hujan, sehingga bertani dengan keadaan alam yang ada di Kapanewon Dlingo ini memiliki tantangan tersendiri. Namun bagi para petani, tantangan apapun akan dihadapi demi tercapainya ketahanan pangan. Kondisi alam yang ada di Kapanewon Dlingo pada dasarnya sangat mendukung untuk perkembangan populasi tikus. Mengingat kondisi lingkungan yang merupakan tanah berbatu, namun pada angka laporan serangan tikus pada tanaman pangan tidak menunjukkan hal tersebut. Ini berarti bekas yang dimaam nggih Pak nggih? Ya. Dapat kita lihat dari data laporan serangan tikus dari tahun 2013 sampai 2023. Serangan tikus ada di angka 1 hektar terendah dan 9 hektar tertinggi, dengan rata-rata 3 hektar. Dan apabila diramalkan di tahun 2023 per 2024, serangan tikus ada di angka minimal 2,45 hektar, rata-rata 3,21 hektar, dan maksimal 9,4 hektar. Angka ini tergolong angka yang kecil. Setelah saya identifikasi, ternyata di Kapanewon Dlingo terdapat titu alba lokal. Pantas saja, walaupun keadaan wilayah sangat mendukung untuk populasi tikus tinggi, namun tikus dapat terkendali. Namun ada juga hal yang membuat saya tidak senang. Saya mendapatkan kabar bahwa ternyata sering terjadi perburuan titu alba di Kapanewon Dlingo. Ya, memang selama ini kita ya belum tahu itu ada perburuan. Ya, dia-dianya itu juga belum tahu bahwa itu teman dari petani. Jadi seenaknya berburu, mengambil, terus dijual. Oleh karena itu, saya sebagai POPT Kapanewon Dlingo harus segera bergerak untuk mengembangkan titu alba yang ada di sana. Karena apabila titu alba asli Kapanewon Dlingo punah, maka ledakan serangan tikus bisa saja terjadi. Prinsip saya harus bergerak sebelum OPT meledak. Dalam melaksanakan pengembangan titu alba sebagai pengendali hama tikus ini, saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya harus dibantu oleh beberapa pihak. Dan pihak yang membantu saya adalah Pak Lim, ketua dari Raptor Club Indonesia, dan teman-teman saya dari Kapanewon Dlingo, Taruna Tani Rukun Lestari. Langkah awal saya adalah berkunjung ke tempat Pak Lim, lokasi karantina titu alba di Cancangan, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Di sana saya dan teman-teman Taruna Tani Rukun Lestari banyak berbincang, dan akhirnya kami sepakat untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah penarikan titu alba liar ke sawah, kemudian pembuatan karantina titu alba, dan pembuatan peraturan desa untuk melindungi titu alba. Dari ketuanya ya Pak, ketuanya RCI nggih. RCI itu Raptor Club Indonesia. Nah ini kenapa Pak Lim kok mau bantu kami Pak Lim? Kalau kenapa mau bantu teman-teman di Kapanewon Dlingo ya? Ya satu, yang penting ada interaksi dari teman-teman petani di sana. Jadi pertama memang benar untuk ketahanan pangan satu, kedua warga tanda kutip
komunitas-komunitasnya, terutama yang ini lagi ini ya, teman-teman mudanya juga petani. mau. Ya. Mereka mau juga bekerja keras menginisiasi ini juga, karena kalau dari pihak kami tok kita nggak mau, karena kita butuh interaksi. Kalau si pemilik lahan, si pengelola lahan yang punya kawasan, pengampu kawasan saja mau mengelola, pasti hasilnya pasti lebih cepat, dan kita pasti akan dukung itu. Berarti memang Saya dan teman-teman Taruna Tani Rukun Lestari mendapat bantuan yang luar biasa dari Pak Lim. Bantuan yang akan digunakan untuk membuat karantina Tito Alba di Kapanewon Dlingo. Kami mendapatkan bantuan 1 kandang karantina, 1 freezer untuk menyimpan tikus pakan, dan 4 burung Tito Alba betina. Sungguh bantuan yang luar biasa dari Pak Lim, Ketua Raptor Club Indonesia. Dan akhirnya kami memiliki karantina Tito Alba yang ke depan difungsikan sebagai tempat perawatan Tito Alba yang mungkin terluka atau terkena sesuatu yang mengharuskan Tito Alba tersebut dirawat. Nah ini alasannya Mas Iwan kenapa Mas mau jalan bareng-bareng saya, intinya untuk pelestarian Tito Alba. Ini kan repot ya? Repot. Kok Mas Iwan mau kenapa? Ya yang pertama ya harus repot, karena membutuhkan hasil yang bagus itu harus repot. Kan Lek Sutar nih yang ngasih makan burung Tito Alba pakai tikus itu. Iya. Nah itu Lek Sutar kok mau? Ya mau lah, kan kita harus itu merawat burungnya itu. Ya. Karena kan buat membasmi itu Tikus, tikus. ya. Di Tapi kan nggak sawah-sawah. jijik. Enggak. Nggak jijik. Enggak lah. Siap. Biasa. Ya semoga nanti jadi berkah buat Lek Sutar ya. Jadi konsep pengendalian tikus menggunakan Tito Alba adalah dengan cara penarikan Tito Alba yang liar untuk berburu di sawah. Caranya adalah kita harus memonitoring dulu di mana Tito Alba itu bersarang. Biasanya Tito Alba itu bersarang di gua ataupun juga di pohon-pohonan, biasanya pohon-pohonan yang tua. Kemudian ketika kita sudah menemukan sarangnya, kita harus menariknya ke sawah dengan cara kita memasang tenggeran-tenggeran seperti ini. Kemudian untuk memancingnya kita bisa memutarkan suara Tito Alba betina ataupun juga menggantung tikus di sini. Nah, dengan seperti itu biasanya Tito Alba mau datang. Ketika nanti dia sudah tahu kita membuatkan jalur dia untuk berburu, biasanya dia akan datang untuk berburu di tempat yang sudah kita siapkan. Kemudian kita juga harus menyiapkan rubuha, karena sarang Tito Alba yang aktif biasanya itu dia akan beranak pinak di dalam sarangnya. Kemudian nanti Tito Alba yang sudah dewasa dari anak-anakannya itu akan diusir oleh indukannya, sehingga kita harus menampung anak-anaknya agar semuanya bisa lestari di lokasi persawahan. Jadi konsep yang kita gunakan adalah seperti itu. Caranya dengan penarikan Tito Alba liar untuk membantu kita dalam pengendalian tikus. Dan dimulailah kerja keras kami yang sesungguhnya. Pemantauan sarang dan jalur terbang Tito Alba yang kami lakukan di malam atau siang hari, dan kami lakukan berhari-hari sampai kami menemukan sarang Tito Alba atau jalur terbang Tito Alba. Pemantauan lokasi sarang dan jalur terbang Tito Alba kami lakukan agar kami dapat membuat jalur buru Tito Alba di sawah, serta posisi sarang yang asli dan beserta jalur terbangnya sangat menentukan di mana kami akan memasang rubuha dan tenggeran. Biasanya kalau kita monitoring seperti ini, biasanya sama Pak Lim, cuman ini kebetulan Pak Lim mungkin ada kegiatan jadi belum bisa ikut. Biasanya kalau sama Pak Lim kita malam-malam biasanya. Malam jam 10, jam 11 malam sampai jam 2 kita bisa sampai malam selarut itu biasanya.
Dan setelah kami mengetahui sarang asli dan jalur terbang Tito Alba, kami segera memasang rubuah dan tenggeran. Kami memasang tenggeran dan rubuah ini secara swadaya, berkat kesadaran dari para petani akan pentingnya melestarikan Tito Alba. Semoga nanti Tito Alba yang ada di sini bisa lestari. Setelah kita pasang tenggerannya itu kan berarti kan kemungkinan sudah ada Tito Alba yang di situ. Kemungkinan walaupun kita belum ada gambarnya ya. Tapi serangan tikus sekarang kan banyak tanaman jagung ya, musim sekarang. Itu dimakan tikus enggak? Enggak. Kalau sekarang sudah pasang tenggeran tuh apa ada manuk yang datang dari lain atau yang liar ya? Yang liar itu saya tidak tahu. Sekarang tanduran jagung untuk petani itu aman, kacang brol ya juga aman. Aman semua. Sekarang. Inilah proses saya dalam pelestarian Tito Alba di Kapanewon Dlingo. Saya sadar bahwa ini baru permulaan. Saya akan terus berproses hingga Tito Alba di Kapanewon Dlingo benar-benar lestari dan dapat menjadi sahabat bagi petani. Karena kegiatan yang saya rintis bersama teman-teman ini adalah pelestarian Tito Alba sebagai sahabat petani. Yip, kamu bisa. Ayo diputar. Ayo kanan.